Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah apoteker Edi Diansah dari Puskesmas Nyerang. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk membuat suatu video tentang nilai-nilai kebangsaan, di mana ada 4 konsensus dasar bangsa. Yang pertama adalah Pancasila, 2 adalah Bhinneka Tunggal Ika, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, kemudian yang keempat adalah NKRI. Di mana saya akan menunjukkan suatu video. Nanti kita akan lihat nilai apa yang terkandung dalam video itu, ya. Ya, ini musola kita nggak tahu dari jam berapa, semuanya dicoret-coret. Nah, ini adalah pencoretan di daerah di musola, ya. Wawan masuk ke sini dengan kondisi sudah dicoret-coret. Semua orang tidak terkenal, ya. Musola Darussalam. Apa saya tidak tahu. Ini adalah aksi vandalisme, ya. Ada rencana anti lapar di situ, anti Islam, ya. Nggak mau ajan. Tempatnya di Perum Pila Tangerang, di daerah Kabupaten Tangerang, ya. Ya, ini Al-Quran. Pelaku berinisial S, usia 12 tahun dan telah dibekuk oleh pihak kepolisian. Alhamdulillah, ya. Terima kasih Pak Polisi. Dan yang mengejutkannya adalah rumah pelaku hanya 50 meter dari lokasi musola. Ini dimulai dari jam ini gambarnya. Waktu jam 12 Islam tidak ada diridhoi. seperti ini. Ini mungkin kejadiannya setelah zuhur. Kemudian, wah, habis ya musolanya dicoret-coretnya. Jangan dimasukin Islam. Nanti bacaan saya kafir di situ katanya. Bukan semua dicoret-coret Al-Quran. Ini bukan kerjaan anak kecil ini. Bukan anak kecil ini, bukan. Oke. Jadi kita sudah melihat foto video. Tadi adalah suatu vandalisme, ya. Coret-coret di musola Darussalam, lokasinya di daerah Tangerang, oleh seorang pelaku inisialnya S dan masih remaja, 12 tahun masih umurnya, ya. Dan alhamdulillah setelah dilengkapi oleh polisi, kita tidak tahu motifnya apa, tapi ini jelas mencederai nilai-nilai bangsa kita, ya, karena kita tahu bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang penuh dengan berbagai macam suku, agama, dan musola ada tempat ibadah untuk orang Islam, ya. Dan saya juga melihat di sini. Nah, ini adalah artikelnya. Artikel tentang, nah ini artikelnya. Ini motif pemuda coret musola saya kafir di Tangerang, ya. Di sini dari Detik News Rabu 30 September 2020. Kemudian namanya Satrio Katon Nugroho, itu namanya. Pelaku pencoretan musola di Darussalam di Pasar Kemis Tangerang mengakui aksi vandalisme dan perusakan Al-Quran. Pemuda tersebut meyakini bahwa aslinya itu sebagai kebenaran. Pelaku meyakini apa yang dilakukan suatu hal yang benar berdasarkan pemahamannya, itu kata Kapolres Tangerangnya. Kemudian polisi juga mendalami informasi bahwa pelaku belajar agama di YouTube. Dia belajar agama di YouTube tentang vandalisme tadi di musola. Apakah itu benar? YouTube mana sih yang ada ngajarkan seperti itu? Kalaupun ada YouTube yang seperti itu, tolong Pak Polisi, tolong Kemenkominfo, tolong di blok YouTube-nya tadi, ya. Karena setiap agama itu pastilah kita harus menghargai setiap agama. Dalam Pancasila ayat 1, ketuhanan yang Maha Esa, kita semua wajib hukumnya untuk untuk menghargai setiap agama. Jadi kita menghargai
agama lain untuk beribadah sesuai dengan agama masing-masing ya. Apalagi tadi tepatnya tadi musola ya. Jadi orang tadi nilai yang didapat tadi adalah nilai toleransinya itu tidak ada. Pelaku tidak punya nilai toleransi di sini. Ya. Kemudian juga nilai religiusnya saya nggak tahu ini apa nih Pak. Pelaku ini saya nggak tahu agamanya apa. Yang jelas toleransi dari pelaku ini sudah tidak ada. Ya. Jadi sebagai warga negara gimana sih bagusnya gitu dalam untuk menyingkapi suatu toleransi yang benar seperti apa sih gitu. Ini saya akan tunjukkan satu video lagi. Ini videonya, tunggu. Nah, ini dari Al-Muhajirin TV ya. Ini ada suatu film pendek tentang toleransi beragama. Nama judulnya Berkawan. Ya, kita lihat videonya. Namaku Ahmad. Aku lulusan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta. Hobiku makan kacang sambil baca kitab kuning atau biasa disebut Arab Gundul. Aku memiliki seorang teman, namanya Alex. Orangnya agak aneh, pemalu, dan kaku. Tapi dia orangnya baik. Aku sangat akrab dengannya. Hobinya baca buku sambil dengerin musik. Musiknya musik rock. Mat, lu udah presentasi matkul ekonomi belum? Udah kemarin, kan kita sekelompok. Oh iya. Jadi ceritanya tadi yang sudah baca kita tadi itu adalah agama Islam dan yang dengar musik itu agamanya Kristen ya. Kamu ke kamar mandi? Lu aja dulu, gak baik nunda ibadah. Yakin nih. Iya Nah, cepet. ini kita dapat Cepetan. satu nilai. Ya Jadi teman beginilah tadi kan kami lagi yang selalu usil azan ya. satu sama Musiknya lain. dimatikan sama yang agama Kristen tadi. Nah, kemudian dia mendahulukan kepentingan temannya Kadang untuk sekali berwudu dibandingkan dia ikut kepentingan pengajian. dia untuk BAB ya. Udah selesai? Sadaqallahul azim. Jadi ikut. Jadi. Ayo udah, ayo. Siomay. Beli somai. Iya, Pak. Campur aja jangan pakai Maria. Ya, kamu pulang dulu ya. Dek, ya, Pak. Sholat. Saya nggak sholat, Pak. Kenapa? Saya dulu aja. Alex memang seorang Nasrani, tetapi dia tetaplah sahabatku. Pertama kali bertemu Alex, Assalamualaikum, kenalin nama saya Ahmad, pindahan dari STI Al-Muhajirin. Dia orang pertama yang menerimaku ketika semua orang tertawa dan acuh. Man, sini aja bareng gua. Ahmad, Alex. pernah suatu ketika aku sangat marah. Cepengan halamanya. Etena mati bimbingan. Bisi lah, aing.
orang kafir dia. Astagfirullahaladzim, jangan kayak gitu. Menurutku, mengatakan seorang non-muslim kafir di depan wajahnya adalah sebuah penghinaan. Seperti halnya kau mengatakan miskin di depan orang miskin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Nabi Muhammad adalah pemimpin. Kami memang berbeda agama. Mas, jadikan kan gue. Oh, yuk. Sekarang. Ya, sekarang. Kami pun memiliki batasan-batasan tersendiri dalam ajaran kami. Terlepas dari semua itu, kami bisa saling menghargai satu sama lain. Mungkin menurutku, inilah bentuk sederhana dari toleransi beragama. Lakum dinukum waliyadin. Tadi video tadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya memang ya benar, lakum dinukum waliyadin. Untuk mula agamamu dan untuk mula agamaku. Kita ada batasan toleransinya. Jadi memang kita tadi seperti tadi ketika dia si Ahmad mau azan kan, kemudian temannya tadi sakit perut tadi kan, sakit perut ditundanya supaya Ahmad tadi bisa berwudu dan bisa cepat ke masjid. Dan saat itu dia juga lagi menghidupkan musik, dimatikannya musik saat azan. Itu toleransi. Kemudian juga tadi yang si Ahmad tadi marah sama teman-teman yang lainnya karena menghina dia, gitu kan, dibilangin kafir segala macam ya kan, nah, begitu ya. Jadi itulah mungkin dari pengamalan kita terhadap Pancasila, terutama Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga nilai toleransi yang bisa kita lakukan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekianlah video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.